Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin, Jemaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39, di mana iblis, syaitan telah berkata, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, dikarenakan Engkau telah menetapkan aku sesat, maka akan aku hias dunia itu dan akan aku sesatkan manusia-manusia itu dari jalanmu. Oleh karenanya, agar kita tidak terperangkap bujuk rayu syaitan, maka marilah senantiasa kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, dan selalu berpegang teguh pada tali agama Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran, agar syaitan tidak mudah membisikkan keburukan-keburukan di dalam hati kita. Ayo hadirun istami'ina rahimakumullah. Di antara perintah Allah yang harus kita laksanakan, yakni mencari rezeki yang halal lagi baik yang ada di permukaan bumi ini, tentunya dengan cara-cara yang baik pula, sebagaimana kita diperintahkan Allah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita semua. Terkait mencari rezeki yang halal lagi baik, di mana tema khutbah kita pada kali ini yang membicarakan tentang bahayanya judi online dan pinjaman online. Dengan tema tersebut diharapkan kita dapat mawas diri agar terhindar dari perangkap-perangkap syaitan yang selalu menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan. Ayo hadirun istami'ina rahimakumullah. Apapun bentuk dan jenisnya dari permainan judi, hal itu sangat dilarang oleh Allah. Selain itu bagian daripada perbuatan syaitan, juga hanya akan membuat sengsara si pelakunya. Saat ini judi online sudah menjadi tren dan menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu banyaknya situs-situs di media sosial yang menawarkan tentang permainan judi online ini dengan mengiming-imingi pendapatan dan penghasilan yang begitu besar dan instan. Padahal itu akan menjerumuskannya dan hanya akan membuat sengsara
dirasakan oleh keluarga terdekatnya pula. Kita diingatkan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, itu adalah perbuatan keji, bagian daripada perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Berdasarkan ayat tersebut, judi diambil dari kata maisir, yang juga memiliki arti yang jalan pintas. Maksudnya, mereka berharap dengan permainan judi ini mereka akan mendapatkan kemenangan, kesenangan, kekayaan dengan jalan pintas, tanpa harus bekerja keras, membanting tulang, menguras keringat. Padahal belum ada sejarahnya yang tercatat di muka bumi ini orang bisa menjadi kaya lantaran judi yang melarat banyak. Yang kaya saja bisa melarat, apalagi yang miskin. Maka kita diingatkan di ayat tersebut, fajtanibuhu, jauhi perbuatan itu. Jikalau kita menjauhi untuk tidak bermain judi, maka akan mendapatkan keberuntungannya. Namun, jikalau kita melakukan permainan judi ini, akan mendapatkan kerugian yang begitu besar, dan tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam permainan judi ini, melainkan keburukan yang begitu banyak. Jikalau dia menang, maka dia akan makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Kalau dia mengalami kekalahan, maka satu kemudaratan akan nampak dengan jelas, yakni dia tidak akan menafkahi keluarganya, anak beserta istrinya. Mustaqaina rahimahumullah. Seringkali syaitan dan nafsu membisikkan kepada orang-orang yang lemah imannya untuk selalu bermain judi pada kali pertama dan akan berhenti pada kali kedua. Padahal itu hanyalah tipu dayanya syaitan. Yang sebenarnya orang kalau sudah bermain judi, maka dia tidak akan pernah berhenti pada kali pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Baik ketika dia mendapatkan kemenangannya, terlebih ketika dia mengalami kekalahannya, karena rasa penasarannya akan selalu menghantuinya. Mereka akan berhenti sejenak untuk tidak bermain judi, manakala tidak ada lagi barang, benda yang bisa dipertaruhkan di meja judinya. Dan mereka akan berpikir dengan keras bagaimana supaya tetap selalu bermain judi lagi dan lagi. Walaupun yang kita lihat, mereka selain berpikir dengan keras, maka akan timbul kejahatan-kejahatan yang lain, mencuri, merampok, memanipulasi, bahkan sampai ada yang tega membunuh keluarga terdekatnya hanya untuk mencari modal supaya tetap bisa bermain judi lagi dan lagi. Padahal kehidupan orang yang selalu bermain judi ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari mengalami kesuraman, rumah tangga berantakan, anak tidak terurus, hutang menggunung. Kalau sudah demikian, mereka berpikir
solusinya adalah pinjaman online. Padahal itu akan menjerat dan mencekiknya pula. Jika mereka sudah sampai kepada titik ini, maka mereka akan dihinggapi penyakit mental, stres, frustasi, depresi. Pada akhirnya nekat menghabisi nyawanya sendiri. Dengan kata lain, mereka akan bunuh diri, yang merupakan dosa besar setelah perbuatan syirik dan kufur kepada Allah. Mustami'ina rahimakumullah. Pemerintah, pejabat yang berwenang beberapa waktu yang lalu telah mengungkapkan besarnya omset yang didapati dari permainan judi online berjenis slot menembus angka 2,2 triliun per bulannya. Penghasilan dan pendapatan yang begitu besar ini membuat si pengembang usaha judi online ini tidak akan pernah rela untuk menutup usahanya tersebut. Walaupun sudah ada beberapa pihak yang mencoba untuk memberantasnya, namun jauh dari kata berhasil. Yang lebih mirisnya lagi, yang menjadi korbannya tidak hanya masyarakat yang ekonominya menengah ke atas saja, namun kebanyakan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Pengangguran, pelajar, bahkan ada yang masih berstatus anak-anak. Ayolah hadirun, istami'ina rahimakumullah. Di antara sebagian bahaya yang dapat ditimbulkan dari permainan judi, baik itu online maupun tidak. Yang pertama, ketergantungan yang serius oleh pelakunya karena merasa kehilangan kendali atas waktu dan uangnya, karena merasa selalu mengalami kegagalan atau kekalahan, di mana keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya. Yang kedua, timbulnya permusuhan dan pertikaian. Orang yang kalah dalam permainan judi ini, dia tidak akan pernah rela harta bendanya diambil oleh orang lain. Maka terjadilah pertikaian, perkelahian, permusuhan. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain, seperti mencuri, merampok, memanipulasi, KDRT, sampai kepada tingkat pembunuhan. Alhamdulillah. Kaum muslimin sayyiman rahimakumullah. Selain judi online yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, karena banyak mendatangkan kemudaratannya. Saat ini di tengah-tengah masyarakat kita tidak kalah maraknya, yakni pinjaman online dengan persyaratan yang sangat-sangat mudah. Si peminjam dengan mudah mendapatkan uang pinjamannya. Jikalau kita tidak berhati-hati dan selektif, maka akan terjebak kepada hutang piutang yang penuh dengan riba, hutang piutang yang tidak ada habis, tidak ada ujungnya. Di antara hal penting yang harus disadari dari pinjaman online ini, yakni bunga pinjamannya yang begitu besar dan mengikat, dengan memanfaatkan keterpurukan, ketidakberdayaan, kemiskinan seseorang. Akibatnya si peminjam akan terjebak kepada hutang piutang yang tidak ada habis, tidak ada ujungnya. Kalau sudah demikian, mereka juga akan mengalami penyakit mental, stres, frustasi, depresi, dan pada akhirnya nekat juga menghabisi nyawanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita terjauhkan dari berbagai macam perangkap-perangkap syaitan tersebut. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala
memberikan kelebihan rezeki kepada kita, sehingga kita terjauhkan berbagai macam modus-modus penipuan, terutama yang bersifat online ini. Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa hamidul ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru inna